Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Walaupun dalam musim pandemi ini kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan terus. Oke, Bapak akan menjelaskan lagi tentang pengertian struktur, pola, kaidah, ciri, klasifikasi, dan contoh teks berita. Pengertian teks berita. Teks berita adalah jenis teks narasi yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Sedangkan pengertian menurut KBBI, beritan itu satu ya, cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Kabar, semalam dia mendengar bahwa kampungnya dilanda banjir. Dua, laporan ya, ia bertugas membuat harian. Terus tiga, pemberitahuan, pengumuman redaksi. Dua, ciri-ciri teks berita. Untuk mengenali jenis teks, bahwa teks tersebut merupakan sebuah teks berita, maka kita akan harus mengetahui ciri-ciri dari teks berita itu sendiri. Ciri teks berita ini selalu dilibatkan sebagai unsur pembuatan teks berita. Jadi jika kalian ingin membuat sebuah teks berita itu jangan lupa untuk melibatkan ciri teks berita. Ciri teks berita meliputi faktual, aktual, unik, dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, melibatkan waktu dan kronologi kejadian, objektif, dan menggunakan bahasa baku. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut nih ya. Satu, faktual adalah suatu kejadian yang bersifat benar-benar terjadi dan terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi saat atau di masa lalu. Dalam teks berita harus mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Pengertian terbaru bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama atau peristiwa yang baru saja terjadi. Aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak, bersifat kekinian atau baru. Unik atau menarik, teks berita harus unik atau berbeda penyampaian dengan yang lain dan dikemas dengan kata-kata yang menarik yang dapat menarik perhatian pendengar atau pembacanya itu. Unsur menarik maksudnya berita harus menimbulkan rasa ingin tahu, terus ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita. Peristiwa yang menarik banyak diminati oleh masyarakat biasanya itu bersifat menghibur, agak aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur seks, kriminalitas, dan konflik. Terus empat, berpengaruh bagi masyarakat luas ya. Teks berita harus memberikan pengaruh terhadap masyarakat sebagai pendengar. 5, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Teks berita biasanya selalu dilengkapi dengan runtutan waktu kapan terjadi, juga kronologi kejadian atau bagaimana peristiwa yang menjadi berita terjadi. Objektif, bahwa berita yang disampaikan benar-benar beritanya itu sebenar-benarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Ketujuh itu bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Biasanya sering digunakan dalam teks berita, pada umumnya menggunakan bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapannya dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar. Kaidah standar dapat berupa pedoman ejaan EYD atau bahasa baku dan kamus umum. Ini struktur teks berita ya, piramida terbalik. Ini ada 3 orientasi berita.
berisi mengenai pembukaan dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Yang A tadi, yang B sekarang peristiwa mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Yang C, sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Ini ada pola penulisan berita, piramida terbalik ya. Piramida terbalik adalah salah satu konsep, formula atau struktur penulisan berita atau sebuah acuan baku yang sering digunakan oleh para wartawan untuk menyusun sebuah teks. Ini penggunaan metode piramid terbalik berkaitan dengan spasi atau ruang dan halaman yang disediakan untuk membuat berita. Ketika berita terlalu panjang dan tidak cukup untuk dimuat halaman yang disediakan, maka editor bisa membuang bagian berita itu mulai dari paling bawah atau derajat informasi penting yang paling rendah, yang biasanya diletakkan di bagian bawah atau nanti gambarnya kirim seperti biasa, kirim grup beserta linknya. Ini ada lengkap, ada lead, prioritas utama penting, ini sangat penting, 3 bodi penting, 4 bodi lanjut. Terus lagi ada kaidah kebebasan teks berita, 1 verba transitif, 2 verba pewarta, 3 adverbia atau kata keterangan, 4 konjungsi temporal, 5 kalimat langsung, 6 kalimat tidak langsung, 7 bahasa yang digunakan. Ini ya perbedaan teks berita dan teks non berita. Teks berita dari susunan dan strukturnya sangat berbeda dengan teks non berita. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perbedaan teks berita dan teks non berita adalah sebagai berikut. Ini ada teks berita, teks non berita, unsur peristiwa dalam teks berita. Jadi untuk anak-anak silahkan dibaca dulu ya. Nanti apa yang kurang paham nanti bisa ditanyakan sama Bapak. Oke, saya Bapak kirim linknya di grup WA. Sekian, terima kasih materi dari Bapak hari ini. Nanti ada apa yang perlu ditanyakan nanti bisa japri di grup yang Bapak udah buat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di pandemi ini dan selalu makan makanan yang bergizi.